Kalau kamu pikir skill yang paling dibutuhkan di masa depan itu coding, editing, atau jadi AI expert, kamu salah. Faktanya, skill yang paling menentukan hidup kamu di tahun 2030. Justru skill yang hampir nggak diajarin di sekolah. Skill yang diam-diam jadi pembeda antara orang yang maju dan orang yang tertinggal. Dan yang lebih mengejutkan, banyak orang nggak sadar kalau mereka sama sekali nggak punya skill ini. Di video ini, kita bahas 5 skill yang akan menentukan hidupmu 5-10 tahun ke depan. Skill yang bikin kamu tetap berharga. Bahkan, ketika banyak pekerjaan digantikan AI. Learning agility. Kemampuan belajar cepat. Dunia berubah begitu cepat. Sampai-sampai skill yang kamu punya hari ini bisa basi dalam 2 tahun. Yang paling dicari bukan orang yang sudah jago, tapi orang yang cepat belajar hal baru, cepat beradaptasi, cepat berubah. Ketika dunia berubah, perusahaan besar seperti Google, Tesla, dan ByteDance sudah terang-terangan bilang, "We hire people who learn fast." Pekerjaan konten berubah setiap beberapa bulan. Pekerjaan marketing berubah setiap algoritma berubah. Teknologi berubah lebih cepat daripada kurikulum sekolah. Kalau kamu lambat beradaptasi, kamu ditinggal. Learning agility adalah senjata paling mahal di dekade ini. Problem solving. Cara berpikir yang tidak diajarkan di sekolah. Kita mungkin diajarkan rumus, tapi tidak diajarkan cara memecahkan masalah. Padahal, di masa depan, yang dibayar paling mahal adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Mulai dari mengapa penjualan turun, bagaimana perbaiki sistem kerja, bagaimana hemat biaya perusahaan. AI bisa memberi jawaban, tapi AI nggak bisa mengerti konteks masalah manusia. Orang yang bisa berpikir jernih dan menemukan akar masalah akan selalu dicari. Communication, cara bicara yang membuka pintu rezeki. Banyak orang pintar, tapi tidak bisa menjelaskan idenya. Padahal, di era AI, yang bisa menjual ide dan membangun relasi adalah pemenangnya. Dan semua itu hanya bisa didapatkan oleh skill komunikasi. Skill komunikasi mencakup cara menulis, cara menyampaikan pikiran, cara mendengarkan, dan cara meyakinkan orang. Orang yang komunikasinya buruk akan kalah, bukan karena bodoh, tapi karena tidak bisa didengar. Self-management. Banyak orang gagal, bukan karena tidak punya skill, tapi karena tidak bisa mengatur dirinya. Di 2030, pekerjaan semakin fleksibel, remote serba digital, tidak ada yang ngawasin kamu. Tidak ada yang menyuruh kamu diam di meja kerja. Yang menentukan cuma satu, disiplin diri. Self-management mencakup cara mengatur waktu, cara fokus, cara tetap produktif tanpa diawasi. Ini skill mahal, dan sayangnya tidak semua orang punya. Adaptasi teknologi. Bukan jadi ahli, tapi tahu cara memakai. Kamu tidak perlu jadi programmer. Kamu tidak perlu jadi ahli AI. Yang kamu butuhkan adalah kemampuan memakai teknologi dengan cerdas. 2030 akan diisi oleh orang-orang yang paham memanfaatkan AI, paham memaksimalkan tool digital, paham bekerja cepat dengan bantuan teknologi. Kamu tidak harus jadi pembuat teknologi, tapi kamu harus bisa memanfaatkannya. Dan itu dia, skill-skill yang bakal nentuin siapa yang siap bertahan, berkembang, bahkan memimpin di tahun ke-2030. Dunia berubah cepat banget. Teknologi makin pintar, pekerjaan makin kompetitif, dan kesempatan datang hanya buat mereka yang siap. Tapi ingat, masa depan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Kalau kamu mulai dari sekarang, bangun skill pelan-pelan, konsisten, sedikit demi sedikit, kamu bakal ada jauh di depan orang yang cuma nonton tanpa action. Jadi, skill mana yang mau kamu mulai latih dari sekarang? Tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar dan tumbuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, karena masih banyak konten yang bakal bantu kamu siap menghadapi masa depan. Sampai ketemu di video berikutnya.